Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kebimbangan rohani. Kebimbangan rohani. Kebimbangan dapat memperlemah kerohanian dan iman kita. Hal ini seringkali menjadi metode yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Berhati-hatilah, tetaplah teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 7 dan 8 berkata, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ragu-ragu merupakan ciri orang yang bimbang. Ketidakpastian menyebabkan orang kehilangan keseimbangan dan mengganggu pengambilan keputusan yang tepat. Yakobus menyebut orang-orang yang mendua hati yang tidak memiliki ketetapan dalam segala kelakuannya dan dalam mengambil keputusan, saudara. Orang yang demikian, Yakobus berkata, jangan mengira ia akan memperoleh sesuatu dari Tuhan. Memang kemungkinan besar setiap orang sekali waktu pernah mengalami kebimbangan dan ketidakpastian dalam pengalaman kerohaniannya. Seperti yang diceritakan saudara di dalam Kejadian 3 ayat 1-5 bagaimana iblis menggoda Hawa. Adapun ular ialah yang paling cerik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudaraku, kita harus sungguh berhati-hati karena keraguan-raguan atau kebimbangan dapat menjadi alat efektif iblis. Iblis senantiasa mencetuskan ketidakpastian, keraguan-raguan, saudara. Demikian juga yang terjadi dalam diri Hawa dengan berkata, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman itu jangan kamu makan buahnya, bukan? Itu kata iblis. Iblis akan terus merongrong kita orang-orang percaya dengan berbagai macam kebimbangan, saudara, khususnya di wilayah kelemahan kita yang utama. Kita harus hati-hati. Kita bisa menjadi lemah ketika kita sedang mengalami, saudara, kekecewaan, depresi, kemarahan, dendam, kepahitan. Saat kita juga tidak taat, saat mengalami sakit penyakit, dan juga saat kita bertambah usia. Ini dapat mencetuskan kebimbangan rohani. Keluaran 3:2 saudara ayat 8 firman Tuhan berkata, segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Saudaraku, ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima Taurat dari Allah, dan ketika Musa sekian lama ada di atas gunung, tidak terlihat dari pandangan orang-orang Israel yang berdiri menanti-nantikannya kembali. Akhirnya mereka meragukan Musa dan sesungguhnya juga meragukan Tuhan, saudara. Meragukan Musa akan kembali. Mereka dikuasai oleh pengembangan rohani yang sangat parah, saudara, sehingga mereka membuat patung anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu. Lembu, saudara, dikatakan Allah, saudara. Inilah Allahmu yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir. Sangat menyedihkan, saudara. Kemurtadan bangsa Israel adalah akibat kebimbangan dan ketidakpastian yang sebenarnya, saudara,
Atau intinya adalah bahwa bangsa Israel kurang bersungguh-sungguh terhadap Tuhan. Hal ini dapat membuat seorang dipenuhi dengan kebimbangan rohani, saudara. Karena itu hati-hati, kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 dan 6 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudaraku, jangan bimbang. Lawan dari bimbang tentu saja adalah iman yang sungguh-sungguh. Yakobus mendorong mereka yang sedang mengalami ujian untuk memohon kepada Allah dalam iman. Kalau kita kekurangan hikmat, saudara, marilah kita meminta kepada Allah dan yang akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati, saudara, dan dengan tidak membangkit-bangkit, dan Tuhan akan menguatkan iman kita. Sekali lagi, kita harus hati-hati dan harus ingat bahwa keraguan dan kebimbangan dapat menjadi alat efektif iblis untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Jika pada saat ini kita sedang mengalami kebimbangan rohani yang disebabkan adanya masalah dalam hidup kita, dan mungkin juga ada kekecewaan, sudah ada kepahitan, sedang menghadapi sakit penyakit, kesulitan ekonomi, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan mundur, saudara, jangan jauh dari Tuhan. Serahkanlah hidup kita sepenuhnya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong dan meneguhkan iman percaya kita. Percayalah kepadanya, saudara. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Sekali lagi, saudara, hati-hati dengan keraguan dan kebimbangan. Tuhan peduli kepada kita, Tuhan mengasihi kita. Mari, saudara, sungguh-sungguh ikut Tuhan, supaya iblis jangan menjatuhkan kita. Dia senantiasa membuat kita ragu-ragu dan bimbang, galau dan kecewa. Kita mau usir dalam nama Yesus. Kita mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami tidak akan bimbang dan ragu mengikut Engkau. Engkaulah juru selamat satu-satunya. Engkau adalah penolong kami, sumber berkat kami. Iblis kami usir dalam nama Yesus. Engkau tidak boleh menggoda kami lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.